itu bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam. Hampir-hampir ku tak melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku, menunjukkan arah mana yang ini harus kutempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi bersinar lagi, aku akan menuju cita-cita yang pasti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Apa kabar pemirsa Jogja TV? Mudah-mudahan lancar puasanya hari ini. Sudah jangan menghitung hari ya, pokoknya dijalanin aja dengan happy, dengan gembira. Insya Allah nanti sampai di hari raya kita sehat semuanya. Baik, saya Vira Maya kembali lagi hadir ke hadapan Anda. Bincang hari ini tidak sendiri, saya bersama dengan ibu-ibu luar biasa di sini. Apa kabar Bu? Baik. Alhamdulillah, lancar semua puasanya. Yang di rumah udah disiapin takjilnya. Jam segini sudah standby di TV loh. Jangan-jangan di rumah takjilnya belum ready gitu. Oke, baik. Nah, jam-jam segini ini memang jam-jamnya gawat gitu ya. Antara ya kan kepengen merem tapi juga mesti nyiapin takjil. Tapi tenang aja. Di bincang hari ini, kali ini kita akan membahas satu hal yang bikin melek semuanya. Kenapa? Karena dekat sekali dengan kita, sering kita lihat, ada aturannya, tapi masih sering dilanggar. Tapi kita juga dilema gitu ya, karena apapun yang terjadi ternyata ini memang harus bukan diperangi ya, tapi menjadi apa namanya tugas bersama. Tidak hanya dari pemerintah daerah, tidak hanya pemerintah provinsi, pemerintah pusat, ataupun teman-teman di anggota dewan, ataupun tugas dari para dokter, tapi tugas kita bersama. Kita akan berbicara mengenai rokok. Jadi kita akan berbicara seputar rokok, kemudian mengenai kanker paru-paru, dan satu lagi yaitu PPOK. Nah, ini yang masih saya pengen tanya-tanya. PPOK ini singkatan dari apa sih? Karena saya yakin ibu tahu nggak PPOK singkatan dari apa yang berhubungan dengan paru-paru? Belum tahu? Oke, nanti nanya ya. Oke, pemirsa yang ada di rumah juga boleh bertanya. Silahkan, line telepon akan kami buka di 451-777, 451-777. Di studio sudah hadir ada dua narasumber yang di samping saya persis. Beliau dari DPRD, dari Komisi D, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Nurholis Suharman, SIP, MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat. Semua. Iya, terima kasih Bapak Sampurnawo. Salam sehat karena beliau rekan apa namanya mitra kerjaan adalah Dinas Kesehatan. Jadinya selalu salam sehat gitu. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai rokok, kemudian PPOK dan kanker paru-paru. Nah, kalau ngomongin soal kesehatan harus ada dokter ahlinya di sini. Beliau hadir di sini juga yang siap nanti akan memberikan banyak informasi terkait klinis seperti apa sih penyakit paru-paru, terus kalau misalnya gejalanya apa, bahaya rokok apa, yang terkandung di dalamnya apa. Monggo silahkan kalau misalnya Anda pengen tanya banyak nanti, ternyata pertanyaan saya tidak terwakilkan, silahkan nanti Anda bisa bergabung untuk bertanya dengan beliau. Saya akan sapa dulu Dr. Muhammad Adinul Huda, spesialis paru. Saya panggilnya Mas Dokter karena beliau masih muda. Apa kabar Mas Dokter? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini masih pakai seragam praktek ya? Iya. Pulmonologi. Nggih, pulmonologi. Ini SPP-nya spesialis? Spesialis paru. Spesialis paru. Nggih. Oke, baik. Nah, dokter spesialis paru PDPI. PDPI ini adalah Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Baik, sehari-hari di praktek di rumah sakit? Di Rumah Sakit Queen Latifah Kulon Progo, Oke. AMC dan Rumah Sakit UII. Itu tiap hari, Mas?
Itu Senin sampai Jumat. Paginya di kampus saya. Oh gitu. Oke, baik. Nah, berbicara seputar rokok, PPOK dan juga kanker paru-paru. Sebelum ke sana saya mau tanya dulu nih, Dok. PPOK. Ini kan masih awam ya. Maksudnya tidak banyak orang paham tentang PPOK. Kanker paru oke lah gitu ya. Kanker nasofaring dan segala macam. PPOK ini apa sih sebenarnya? PPOK ini kalau secara singkatan ya, dia itu penyakit paru obstruktif kronis atau di luar negeri COPD. Dia memang penyakit paru yang seringnya diakibatkan dari pajanan asap rokok bisa atau pajanan zat berbahaya lainnya. Seperti misal? Seperti asap kendaraan atau mungkin asap pabrik. Yang paling dekat di Indonesia karena kita dulu itu paling sering pakai kayu bakar, asap kayu bakar itu juga bisa menjadi faktor risiko untuk jadinya PPOK. Oke. Kenapa baru muncul sekarang istilah itu? Itu sudah lama kan sebenarnya ada istilah Itu sudah lama, tetapi yang jadi sorotan kenapa? Karena era sekarang ini rokok itu makin naik, ditambah lagi adanya mungkin selain rokok konvensional ada rokok elektrik ya, itu jadi makin sulit untuk dikendalikan. Oke. Jadi fokus juga di situ. Oke, kemudian diangkat lagi nih PPOK ini ya. Sejak kapan mulai digaungkan lagi PPOK ini? Digaungkan lagi sebenarnya sudah dari dulu ya. Cuman kan sejak adanya pandemi mungkin karena infeksi atau mungkin saat itu sedang pandemi ya, sedang besar jadinya maka fokusnya ke sana terlebih dahulu. Ketutup istilahnya. Oh, oke baik. Nah, di sini ada juga Pak Dewan, kalau berbicara mengenai rokok larangan sudah ada, undang-undang juga ada ya, Bapak ya. Nah, ada ya? Belum ada. Terkait dengan Larangan merokok. Bukan. Misalnya seperti dilarang merokok di tempat umum dan segala macamnya itu gitu. Enggak ada. Oh, belum ada? Enggak ada larangan merokok peraturan itu. Oke, maksudnya Cuma merokok di tempat yang jadi himbauan? himbauan. Oh, lebih ke himbauan. Oke, baik. Nah, kalau melihat tema kita hari ini seputar rokok, PPOK dan juga kanker paru. Kalau menurut Bapak di daerah istimewa Yogyakarta saja, di kondisi pasti sering ya turun ke jalan begitu. Yang Bapak lihat sendiri seperti apa? Data yang ada yang sering disampaikan oleh teman-teman mitra kerja. Yeah. Jadi kalau kita bicara merokok, merokok ini kan sebenarnya kalau dari kesehatan memang mungkin tidak mendukung, atau kalau kita bicara hidup sehat PHPS ya. itu termasuk hal yang harus dihindari. Tapi kan kenyataan di lapangan masyarakat itu juga tidak bisa menghindari rokok. Oke. Ya, karena memang banyak hal, banyak alasan untuk tetap merokok, itu banyak sekali alasannya. Ya, dan memang tidak ada tadi sampaikan apa sudah larangan, belum ada larangan merokok itu belum ada. Baik dari segi fikih keagamaan maupun dari pemerintah nggak ada. Dari kesehatan pun nggak ada larangan merokok. Cuma himbauan dan mungkin ada aturan-aturan kaitannya dengan kawasan yang tidak boleh merokok. Itu baru dilarang merokok di kawasan ini gitu ya. Itu ada perdanya. Ada yang sudah ada perdanya belum. Kalau DIY belum ada. Setahu saya itu kalau nggak salah kota Jakarta ada itu. Tapi kalau yang kabupaten kota yang lain belum. Provinsi juga belum ada itu. Nah, tuh, jadi berkaitan dengan data merokok ini memang semakin lama juga semakin banyak ya, karena penduduknya juga semakin banyak kan gitu. Pendatang juga makin banyak ya. Tapi kan kalau saya melihat kecenderungan sekarang memang kesadaran masyarakat tentang PHBS, ada merokok juga sudah meningkat, sudah meningkat sehingga kita orang perokok itu juga sekarang sudah mulai sadar diri. Dan lingkup ruangan untuk merokok juga sekarang mulai terbatas. Dari itu ya, seperti di hotel-hotel sekarang di kamar juga nggak boleh merokok, di ruangan nggak merokok. Misalnya mau pesen kamar yang merokok aja sudah dibatasi. Itu kan juga ini merupakan hal-hal yang menyebabkan teman-teman yang sekarang merokok itu mulai berpikir untuk mengurangi merokok. Karena sudah tidak seleluasa dulu gitu ya dengan kan mulai tersingkir orang merokok itu. Tapi ya tetap ada berbagai macam alasan. Itulah yang menjadi PR kita. Yang penting kan merokok itu bisa tidak, saya pribadi misalnya saya merokok tidak boleh mengganggu atau menyebabkan orang lain terganggu akibat merokok itu. Tempat umum nih misalnya, jadi lebih kesadar dirinya ya. Oke, baik. Nah, kalau berbicara mengenai jumlah perokok, Dok, katanya Indonesia termasuk yang tertinggi gitu. Berapa sih? Kisarannya aja deh,
Seberapa tingginya? Indonesia itu mencapai urutan ketiga di dunia tertinggi untuk perokok aktifnya. Dan untuk perokok pasifnya ya, kita ngomongin pasifnya, itu untuk perempuan itu sampai 60 sekian juta dan untuk laki-laki itu 30 sekian juta sebagai perokok pasif. Pasif. Yang bikin mengerikan itu sebenarnya ada data yang mengatakan anak kecil umur 0 sampai 4 tahun itu sampai 11,4 juta. Itu data 2019. Belum 2020, 2021, 2022. Perokok pasif. Perokok pasif yang anak-anak 0 sampai 4 tahun. Oke. Itu termasuk tinggi itu? Tinggi karena 11 sekian juta ya untuk anak-anak. Kedepannya kan yang jadi sorotan kita nantinya efek jangka panjangnya juga. Itu jumlah itu di Indonesia? Di Indonesia, studi dari Indonesia. Dan untuk yang terbaru masih belum tahu? Yang terbaru itu belum ada data terbaru ya, baru 2019 terakhir. Oke, baik. Ini yang perlu dicermati ya. Nah, kalau berbicara mengenai rokok itu tadi perokok pasifnya justru lebih banyak daripada perokok aktifnya? Perokok aktif lebih banyak, lebih tetapi banyak. itu data yang kesimpan di yang tersampaikan itu perempuan aja 60 sekian juta jadi perokok pasif. Banyak perempuannya apa pasifnya. Oh, Perokok pasif. Karena ya pasifnya artinya kebanyakan laki-laki. Laki-laki ya, yang pasti pasti perempuan. Alasannya apa sih, Dok, kalau misalnya ada orang yang dia kena paru-paru kanker paru-paru atau penyakit yang berhubungan dengan pernafasan dan ternyata dia merokok. Biasanya konsultasi ke dokter alasannya apa sih? Alasannya dia tetap merokok maksudnya? Iya. Biasanya karena kalau nggak ngerokok nggak bisa mikir kan kadang gitu tuh. Oh gitu. Oke, terus apa jadi lagi, Dok? ketika dia mungkin beberapa bidang perlu konsentrasi atau dia jadi merokok, terus begitu dilepas dia jadi konsentrasinya nggak fokus lagi lah. Apa itu yang menyebabkan itu? Apa ada zat-zat tertentu yang bikin sering terus kita jadi lebih cerdas kalau merokok? Lebih ke trigger dari si sistem saraf pusatnya, jadi dia jadi lebih terpacu. Ada katekolamin, ada nikotinnya itu juga bisa menyambungkan saraf-sarafnya jadi seolah-olah tuh dia istilahnya bahasanya fleng gitu loh. Sedikit jadi Tapi itu sifatnya karena dia zat dari luar, maka kan otomatis semacam support saja ya. Begitu berhenti yang Hilang, harusnya itu hilang. Oh, makanya terus akhirnya kecanduan, rokok lagi. Ya, perlu nih, perlu lagi nih, ya perlu lagi, ambil lagi. Gitu. Oke. Sebenarnya kesimpulan Dokter karena gitu. ini juga nggak sih menangani juga nggak sih pasien-pasien yang mau rehab untuk berhenti merokok gitu? Untuk saya pribadi tidak, tapi programnya PDPI memang ada untuk smoking cessation atau berhenti merokok. Nanti bisa kita tanyain beberapa tahapannya, dia sudah sampai tahap mana. Kita harus kembalikan lagi ke pasiennya, ke orangnya. Karena dia, kalau memang dia sadar, dia tahu dan ingin berhenti itu lebih enak. Kalau dia hanya sekedar tahu, belum ingin berhenti, itu sulit untuk kita approach-nya. Pendekatannya susah gitu ya. Oke, baik. Nanti mudah-mudahan ada pendekatan-pendekatan lebih lanjut lah. Makanya kalau misalnya Anda pengen dekat lagi, pengen tahu lebih banyak terkait dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok dan asap rokok, ini mesti waspada dan juga mesti warning. Apalagi di keluarga ada perokok aktifnya dan ternyata masih ada anak-anak. Tadi data yang disampaikan 2019 luar biasa, itu cukup tinggi sekali. Nanti kan kita lanjutkan lagi sesaat setelah jeda berikut. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini. Dulu saya kena diabetes, gula darah saya mencapai 300. Badan terasa lemah, tenaga kurang, mata kabur, dan kejantanan saya menurun. Setiap minggu saya harus suntik insulin. Namun sesudah diterapi di pengobatan enggal dangan dan minum 2 paket ramuan, gula darah saya langsung normal. Alhamdulillah saya sehat. Pengobatan alternatif enggal dangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di enggal dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif enggal dangan
Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru, RT 4 RW 2 Telogo, Prambanan. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Oke, baik, kita lanjutkan lagi bincang hari ini bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, masih bersama dengan Pak Nurkolis dan juga ada Dokter Adin ya, spesialis paru dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai tema kita yaitu seputar rokok, PPOK dan juga kanker paru-paru. Line telepon kami buka di 451 777 451 777. Baik, saya mau ke Pak Dewan lagi nih. Pak Dewan, kalau tadi larangan nggak ada kecuali ya, dilarang merokok di ruangan ini, ya itu larangan. Tapi kalau untuk perdanya, kenapa baru kota ya yang punya perda? Perda apa Pak itu? Larangan merokok di kawasan umum atau apa? Perdana namanya kawasan Bebas rokok. bebas rokok. Oh, oke. Jadi itu memang Tapi diserahkan. kalau peraturan menteri ada kaitan dengan yang tidak boleh merokok ada di pendidikan, Oke. lingkungan pendidikan, lingkungan kesehatan, kemudian tempat ibadah itu kan ada itu Ya, dari ya. itu ada peraturannya menterinya Dari seperti pusat itu. ya? Oke. Jadi kalau yang di tempat-tempat tertentu itu memang perlu ada Oke. memang kawasan-kawasan tertentu aja yang memang tidak boleh merokok. Oke, baik. Nah, dengan adanya obrolan kita ini, tema kita kan tentang seputar rokok, PPOK dan juga kanker paru-paru. Artinya ini juga salah satu sosialisasi ya. Bentuk dukungan dari Dewan terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di eksekutif apa saja, Pak? Ya, jadi kita sebenarnya paham sebenarnya tentang resiko merokok itu, sehingga kita selalu memberi support kepada dinas, khususnya kalau provinsi itu kan ada dinas kesehatan, ada juga punya penyakit paru, penyakit respira yang ada di Bantul, yaitu khusus Rumah sakit khusus. penyakit khusus paru. Oke. Nah, di situ termasuk program-program semacam ini, Mbak. Itu kita support dari Dewan. Ini kan kita dorongan dari Dewan untuk selalu mensosialisasikan penyakit-penyakit kepada masyarakat. Bagaimana sih penyakit-penyakit itu penyebabnya apa, bagaimana penanggulangannya, bagaimana kalau terjadi. Ya itu kan selalu ini masuk kita dorong pada Dinas Kesehatan untuk mengatur program semacam itu untuk sosialisasi. Termasuk kita dorong juga kepada Dinas Kesehatan untuk penguatan sosialisasi pada masyarakat melalui posyandu. Gitu. Posyandu itu kan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Itu mereka ibu-ibu yang mungkin selalu merasa sebagai perokok pasif. Karena tadi kan perokok pasif perempuan itu lebih banyak. Karena yang aktifnya yang banyak laki-laki. Oh, yang aktifnya banyak perempuannya mereka pasifnya laki-laki. Itu. Yang terpenting sekarang kita tahun ini, Mbak, kita support untuk rumah sakit respira akan kita kembangkan, kita tingkatkan, kita perbesar untuk tipenya. Kalau kemarin itu tipe B kalau nggak salah, untuk kita naikkan tipenya. Dengan kita sekarang sudah menganggarkan lebih dari 200 miliar untuk pengembangan rumah sakit respira. Jadi itu satu-satunya di DIY? Satu-satunya, kalau rumah sakit khusus punya pemerintah khusus, ya. Iya, khusus untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan paru-paru. Karena gini, pemerintah provinsi itu kan hanya boleh mendirikan rumah sakit khusus. Iya. Nah, provinsi DIY atau DIY itu kan mempunyai 2 rumah sakit khusus. Ya. Rumah sakit respira khusus paru dan rumah sakit Gracia khusus jiwa. Ya. Itu kan yang lain kan punyanya pusat sama punyanya daerah kabupaten kota. Nah, itu kita kembangkan yang khusus itu. Nah, di samping itu juga di sana kita kembangkan bukan paru itu kan banyak sekali. Pengembangannya atau aplikasinya paru ya, penyebabnya juga macam-macam, itu juga nanti kita kembangkan tentang bagaimana
paru-paru bagi anak-anak dan sebagainya. Nanti kita kembangkan di sana sehingga ada pelayanan yang lebih komplit nanti di rumah sakit Respira yang rencana ya tahun ini kita sudah menganggarkan sampai 200 untuk pengadaan tanahnya. Tahun besok kita tambah lagi. Kemudian untuk pembangunannya tinggal. Karena Berarti sekarang sudah berdiri atau baru mau? Sudah berdiri. Tinggal mau dikembangkan lebih sudah luas berdiri, lagi. tapi sekarang kan untuk tempat tidurnya itu kan baru berapa ya gitu. Belum bisa dikembangkan dan karena lahannya juga sudah sempit untuk dikembangkan, maka tahun ini kita support untuk dikembangkan untuk lebih besar lagi sehingga pelayanan lebih signifikan lah untuk penyakit paru ini. Dan diharapkan tidak hanya untuk menerima pasien penyakit paru yang disebabkan karena rokok ya, tapi bisa jadi istilahnya pusat untuk pengembangan penelitian gitu ya. Kalau tadi Bapak sampaikan harus sosialisasi gitu ya ke warga, ke posyandu, pokoknya ke tingkat paling bawah. Kepada mereka yang masih di sekolah gimana Pak? Ini karena katanya perokok pemula juga banyak katanya, semakin meningkat katanya. Oh iya, jadi kalau di sekolah ini memang unik ya, harus ada suatu koordinasi yang baik antara beberapa dinas, beberapa OPD yang ada di desa. Karena apa? Kalau kita bicara anak-anak atau remaja ini kan sudah banyak yang menangani. Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga punya program, dari Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga juga ada program, dan Kesehatan juga ada. Nah ini harus kita sinkronkan, Mbak ya, termasuk kepada teman-teman Dinas Kepolisian, karena apa? Ini kan kalau kita berbicara tentang pergaulan remaja atau anak-anak ini memang sangat kompleks yang harus dilakukan. Tidak bisa pasang rokok hanya tanggung jawab dari Dinas Kesehatan sendiri. Ini harus kita penanganan secara dikeroyok bareng-bareng ya. Dikeroyok bareng-bareng gitu loh. Karena banyak aspek di situ. Baik psikologisnya, pergaulannya, pendidikannya, budi pekertinya. Ya itu kan semua harus ikut andil ya Pak ya. Andil untuk mengembangkan itu. Jadi kalau apalagi di sekolah, sekolah aja sudah menjadi aturan tidak menjadi wilayah yang bebas merokok di lembaga pendidikan itu. Nah itulah yang harus kita cermati, kita perhatikan berkaitan dengan perokok pemula. Nah ini sekarang karena gini, perokok yang aktif itu kan ya kalau suruh menghentikan itu ya mungkin bisa, tapi kan susah ya. Perokok senior nih berarti ya, bukan pemula ya. Nah ini tinggal bagaimana sekiranya jangan ada perokok baru yang susah untuk berhentikan nanti. Ini mungkin jadi satu catatan juga ada program itu. Gitu. Nah ini yang terjadi sekarang itu untuk pembinaan. Karena sekarang itu kalau lihat anak-anak sekolah itu ke rokok itu mungkin pertama hanya untuk gengsi-gengsian, untuk keren-kerenan aja gitu. Tapi lama-lama kan sudah merasakan, termasuk tadi mempengaruhi. Akhirnya candu ya. Mempengaruhi apa tadi dok? Otaknya atau simpul-simpul kalau rokok ternyata bisa jadi lebih kreatif. Nah itulah jangan sampai terjadi. Oke baik. Nah supaya yang dari dini ini yang belum sentuh rokok, belum kenal rokok, supaya dia nggak ngerokok, kasih tahu dong dok, itu bahayanya di satu batang rokok itu apa aja sih? Macam-macam ya. Satu batang rokok ini kita ngomongin rokok konvensional dulu. Yang konvensional dulu. Dia ada nikotin, ada tar, ya. Itu ada karbon monoksidanya juga. Semua itu ketika masuk ke dalam tubuh itu sudah satu persatunya aja udah bikin nikotin, bisa bikin kecanduan, terus niasinamid, terus ada tarnya juga, itu juga ada, itu bisa bikin kerusakan dari saluran nafasnya. Jadi pernah dulu ada studi itu mengatakan satu hisapan rokok itu sudah membuat orang jadi paru-paru itu mengalami kerusakan, saluran nafasnya sudah mengalami kerusakan. Ada gambarnya mungkin bisa itu. Tuh satu batang rokok ini yang konvensional ya dok ya? Macam itu, yang konvensional. Kalau yang kanan, yang orange itu kan yang rokok elektrik tuh, yang katanya bisa jadi pengganti. Katanya. Nah, tapi kan di situ juga ada namanya propylene glycol ya, dia perasa itu, yang harusnya rasa itu kan dimasukin ke saluran pencernaan. Nah dia dihisap tuh. Nah, jadi tidak semestinya dia berada gitu ya. Tapi dua-duanya itu juga ada tuh namanya karsinogen itu tadi yang bisa menyebabkan, selain PPOK bisa menyebabkan kanker. Karsinogen itu kan zat yang bisa bikin kanker ya. Jadi ketika sel-selnya itu kena zat itu, yang harusnya dia ada kerusakan, perbaiki, meleset. Nah, belum sempat diperbaiki udah rusak lagi gitu sel istilahnya. Itu dari satu batang rokok konvensional. Batang rokok. Nah karena memang itu ada. Lebih bahaya mana dok?
Bahayanya Jadi pertanyaan nih, lebih bahaya mana gitu. sebenarnya sama ya, berbahayanya sama. Yang satu itu, tapi kalau rokok elektronik itu malah baru ada studi ya, dia ada namanya EVALI atau Apa itu? e-cigarette or vape acute lung injury. Jadi rokok elektronik kan baru ya, Baru beberapa tahun ini kan. Tapi sudah ada kejadian kerusakan paru. Ya, jadi baru kejadian ada, baru hype, terus sudah ada kerusakan paru kan, berarti kan Lebih cepat secara waktu kan lebih pendek gitu berbahaya. Cuman kan kemarin sempat ada tuh pada berbondong-bondong ronsen torak Iya. anak-anak muda Iya. rokok elektronik itu. Iya, Dengan- iya, ya, iya. kalau kita sih Oke. semoga sih tidak terjadi, tapi kayaknya kalau secara teori kemungkinan tinggal ditunggu waktunya saja. Nah, itu dia bahayanya. Jadi memang harus paham gitu ya. Tapi memang ada beberapa yang kadang-kadang denial, Dok. Nah, Ya kan? itu yang susah. Artinya rokok elektronik ini better than yang konvensional katanya gitu. Herbal katanya. Ada rokok juga herbal dari tembakau. Memang iya, Tembakau, iya. iya, tembakau. Tapi karena sudah banyak kandungannya, Dipromosikan. terus akhirnya, nah ini memang ada beberapa yang mengatakan bahwa yang elektrik ini katanya lebih safe dibanding yang konvensional. Tapi saya yakin apapun itu memang nggak baik ya, apalagi yang belum sama sekali pegang rokok. Terus tadi menyambung pertanyaan apa yang disampaikan Pak Nurkolis tadi, memang ada yang mengatakan ada rokok herbal. Itu benar nggak sih? Rokok herbal itu kayak gimana, saya mau Nah nanya. itu definisi herbal kan kita sering dari tanaman ya, tumbuh-tumbuhan. Lah rokok itu kan ada tembakau, ada Iya cengkeh, kan? itu kan herbal semua. Iya. Sebenarnya sama aja kalau dibakar, dihisap, ya tetap sebagai zat berbahaya sebenarnya. Orang kita yang sehari-hari dalam artian mungkin butuh memanaskan apa namanya kompor yang pakai Iya. tungku, pakai apa namanya kayu bakar, Iya. kehirup aja sudah sama aja. PPOK itu tadi ya. PPOK itu tadi. Nah ini saya mau nanya lagi nih, PPOK dan kanker paru-paru, ini bedanya apa? PPOK. Kalau PPOK itu O-nya yang jadi clue ya, yang kedua obstruktif. Obstruktif itu maksudnya dia sumbatan, hambatan dari aliran udara. Karena begitu asap itu masuk, saluran nafas itu kan ada saluran nafas nih. Ya. Saluran nafasnya itu mengalami kerusakan, kalau dihisap lebih dalam lagi sampai ke jaringan parunya yang mengalami kerusakan. Jaringan parunya itu tempat pertukaran oksigen. Itu mengalami kerusakan. Harusnya dia bisa mengembang sempurna, dia mengalami kerusakan isi kantong-kantong untuk menampung udaranya itu. Itu kalau misalnya untuk PPOK. Jadi hambatan aliran udara. Harusnya dia oksigen masuk, keluar dengan nyaman. Iya. Dia jadi susah nih karena Terhambat. pertukarannya terhambat. Yang bikin terhambat apanya? Karena ini Kecil? harusnya elastisitasnya itu kan baik ya. Oh. Elastisitasnya baik, terus oke. ini juga pengembangannya baik, Iya. maka elastisitasnya ini hilang, elastisitasnya hilang, maka oksigen nggak bisa bergerak dengan sempurna nih. Jadi CO2-nya terperangkap istilahnya itu, air Oke, trapping. harusnya dia memompa dengan baik. Alirannya baik, jadi terhambat. Kalau untuk yang kanker, dia kalau si zat itu kena di mungkin sel saluran nafas atau selnya di paru-parunya itu, dia bisa jadi mutasi gen. Kanker itu pada dasarnya kan akibat dari mutasi gen yang seharusnya dimatikan, dia malah masih tetap bertahan hidup. Sel rusak itu terus bertahan hidup. Nah itu rokok yang bisa bikin seperti itu. Salah satunya Dari karsinogeniknya itu. karsinogeniknya itu. Dia bawa sel itu. Enggak, dia merusak sel kita. Oh, dan Membuat itu pengkodean sel kita itu jadi rusak. terus jadi bermutasi itu Jadi tadi. mutasi itu tadi salah satunya. Oke, baik. Nah, berarti kalau misalnya PPOK, dia bisa kena kanker paru-paru. Bisa. Tapi kalau kanker paru-paru itu ya, levelnya lebih tinggi di kanker paru-paru ya intinya ya. Levelnya kalau secara general Ya. lebih tinggi di kanker paru-paru. Oke. Karena PPOK kan sementara ini masih pandangannya kan masih ke saluran nafas dan paru. Oke. Meskipun kerusakan selnya bisa jadi macam-macam lah. PPOK bisa jadi masalah di otot juga bisa, masalah di tulang juga bisa. Tapi yang jadi fokus kan PPOK lebih di parunya. Oke. Kalau kanker paru ketika dia sudah menyebar ke tulang, menyebar ke otak itu kan Iya, juga iya. cukup. Namanya sudah beda lagi, bukan kanker paru lagi. Kanker paru awalnya habis itu kena kanker otak, kanker tulang dan segala macam. Dan kita Penyebaran. Tahu, penyebaran ya. Dan kita tahu juga bagaimana menghandle itu kalau nggak operasi habis itu di kemo dan segala macam. Cuma kalau PPOK ini apakah bisa sembuh, Dok? Nanti aja jawabannya, saya sudah harus iklan, Dok. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut dalam Bincang Hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kostini Sri Purnomo, Bupati Sleman, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh pemirsa televisi dimanapun berada. Semoga ibadah kita puasa ini pada tahun ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan kepedulian kita kepada sesama. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. Aku malu, aku malu, aku malu. Pertama kali ku berjumpa denganmu kasihku, dunia seolah akan runtuh. Bahkan ku tak enak tidurku, kau tiada nyenyak. Selalu teringatkan oh dirimu. Ini kau namanya yang sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. Aku malu, aku malu, aku malu. Iya, satu lagu dari teman-teman Roadkustik Prahara Cinta. Bener ya judulnya Prahara Cinta ya? Hari ini kita bahas Prahara Rokok, bukan Prahara Cinta ya. Aku malu, ya kalau misalnya malu nanya sama dokter lewat line telepon juga boleh. Line telepon kami buka di 451 777 451 777. Tema kita masih seputar rokok, PPOK, dan juga kanker paru-paru. Udah nggak enak semua nih temanya ya. Tapi monggo ditanyakan supaya kembali lagi, ini jadi tugas kita bersama, tidak hanya Pak Dokter, tidak hanya dari Dewan, tidak hanya pemerintah juga. Monggo, untuk Anda yang ingin bertanya 451777. Sambil menunggu, saya juga punya nih ibu-ibu hebat di sini yang juga dari tadi sudah nyatet-nyatet nih kayaknya 5 pertanyaan atau 10 pertanyaan, banyak banget tadi nyatetnya. Monggo silakan. Dengan Ibu siapa? Monggo Bu Eni. Pertanyaan yang pertama dokter, ini tentang perokok pasif dan perokok aktif. Ya. Apakah penyakit yang diidap itu sama antara perokok pasif dan pasif, aktif dan pasif? Nah, kemudian kadang kasihan juga ya yang perokok pasif karena mereka tidak merokok tapi terkena dampaknya, terutama untuk anak-anak. Jadi yang saya tahu kan terjadi flek nih dokter, dan pengobatannya itu betul-betul harus telaten. Kadang kalau berhenti kan harus diulang lagi. Nah itu solusi yang terbaik yang untuk anak-anak seperti apa gitu. Kemudian yang kedua untuk Bapak Dewan, upaya efektif apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah bahaya rokok? Oke. Terima kasih. Baik, matur nuwun Bu Eni.
Terima kasih. Langsung dijawab aja sebelum lupa nih dok. Jadi apakah penyakitnya sama? Si rokok pasif sama aktif. Kalau sama ada yang bilang gini dok, ya kalau gitu mending saya rokok aja. Jangan dok. Kalau penyakitnya sama katanya gitu. Gimana dok? Kalau jenis penyakitnya akan sama, paparannya sama, karena sama-sama sesuatu yang dihirup masuk saluran pernapasannya. Untuk kanker parunya itu pun sama risikonya. Tetapi kan tadi, mending saya ngerokok aja. Nah, kalau untuk yang perokok itu, chance-nya untuk untuk sakit lebih besar karena dia kan terpapar lebih sering, ya. Sedangkan untuk yang pasif dia lebih jarang. Tetapi sama-sama bisa kena kanker paru, bisa kena PPOK. Cuma tadi kalau yang berhubungan dengan flek, kalau flek itu kan maksudnya TBC paru ya. Kalau TBC paru itu disebabkan karena kuman. Jadi bukan karena rokok. Jadi kan ada juga nih memang orang yang stigma. Berpendapat bahwa karena orang tuanya merokok, anaknya kena flek gitu. Bener nggak? Jadi maksudnya itu lebih ke ketika orang tuanya merokok, maka anaknya kan terpapar tuh. Maka saluran nafasnya mengalami kerusakan. Jadi lebih rentan. Ada tetangga yang lagi batuk, ada mungkin orang serumah lain yang lagi batuk, ketularan. Si anak jadi lebih mudah tertular. Nah, seperti itu. Sebabnya beda. Tetapi rokoknya bisa merusak si saluran nafas sama parunya si anak, sehingga lebih rentan kena flek yang kuman tadi. Oh gitu. Jadi bukan karena asap rokoknya, tapi asap rokoknya yang bikin paru-parunya jadi lemah gitu istilahnya. Mengalami kerusakan ya. Nah itu terus pengobatannya gimana tuh dok? Kalau untuk Apa nih? yang flek ini tadi? Oh yang flek. Iya. Yang flek itu kan kalau TBC paru itu ada pengobatan rutinnya ya, yang menggunakan obat anti TBC itu yang 2 bulan untuk yang intensif, lalu dilanjutkan dengan 4 bulan, jadi totalnya 6 bulan. Memang pengobatan TBC sementara ini masih ada itu. Dan memang TBC ini bisa sembuh selama pengobatan rutin dan teratur, tidak dihentikan sendiri. Kenapa? Dihentikan sendiri itu yang maka disuruh diulangi dari awal gitu kan. Itu yang dikhawatirkan adalah si kumannya ini jadi kebal sama obat. Kuman yang kebal sama obat itu lebih berbahaya dan lebih mematikan, sehingga selama masih kuman yang ibaratnya masih yang A gitu, yang masih sensitif dengan obat, dibunuh sekalian, dihabiskan. Nah, ketika sudah sembuh, maka selesai, pengobatan dinyatakan selesai, sembuh, bisa sembuh bersih. Kalau PPOK kan ya karena selama pasien itu masih merokok akan sulit. Tetapi ketika iya tadi nyambung pertanyaan tuh masalah PPOK tadi, nggak bisa sembuh berarti PPOK-nya? Kalau masih merokok nggak bisa. Tapi ketika dia menghentikan, maka sel-sel di saluran nafasnya akan mengalami perbaikan. Tahun pertama dia mengalami perbaikan 10%, tahun kedua sampai tahun kelima perbaikannya semakin baik. Oke, tapi semakin tambah usianya semakin susah juga itu untuk ngikutin usia. Jadi fungsi paru semakin menurun mengikuti usia. Tetapi dengan adanya rokok dia semakin curam. Harapannya ketika tidak merokok kan dia ngikutin umur saja. Tetap landai lah istilahnya Sesuai, gitu ya. Tapi karena rokok terus curam turunnya. Julungup gitu loh Bu. Gitu. Langsung terjun gitu. Oke, ke Pak Nurkolis mengenai upaya efektif Pak. Nah ini masyarakat yang cerdas yang begini nih, artinya tidak hanya menyalahkan dewan ataupun eksekutif. Apa yang bisa dilakukan masyarakat? Jadi gini Bu, rokok ini kan kalau suruh menghentikan susah. Susah, saya yakin susah. Ya, kalau memang gampang, udah dari dulu-dulu Pak Dokter sudah memberi saran, sudah berhenti semua kan itu. Nah, sekarang itu yang terpenting adalah bagaimana menyadarkan merokok pada tempat yang seharusnya. Misalnya punya anak kecil ya jangan merokok di situ. Atau mungkin di rumah ya bapaknya merokok, ya ibu ngasihlah tempat rokok di luar. Ya, jangan biasakan merokok di dalam ruangan, dalam rumah lah, di luar ruangan. Ya. Nah, ada balkon, dan suruh merokok di balkon, di belakang, di taman kan gitu. Ya nek pas rokok ya ibu ijazah nggak usah ikuti bapaknya dulu kan gitu. Mbah-mbah sih. Nah, ini kan pembiasaan itu, karena sekali lagi memang rokok itu kan udah apa ya tadi Pak Dokter kan candu, susah untuk dihentikan karena memang juga itu bukan larangan sebenarnya, cuma harus kesadaran diri kita mau sehat apa enggak kan itu. Karena banyak juga ya kamu saya ngerokok ya ora mati, orang rokok mati ya kan itu. Nah itu kan bisa tetap itu, tapi bukan itunya. Tapi yang terpenting sekarang bagaimana menyadarkan merokoklah di tempat yang disediakan, yang semestinya, yang tidak mengganggu
orang yang memang tidak suka merokok. Oke. Mungkin itu yang paling tepat. Karena kalau dilarang-larang juga susah kalau Iya. menurut saya. Iya, malah emosi nanti malah jadi Nanti malah nggak bisa konsentrasi tadi. oh, bisa konsentrasi kata dokter tadi ya. Oke, Dok, gejalanya nih kanker paru-paru. Oke lah, tahu kalau dia perokok gitu ya. Terus gejalanya apa sih kita bisa tahu bahwa dia kena kanker paru-paru? Oh, kena kanker paru. Kanker paru-paru itu yang paling sering itu dia dari batuk lama. Batuk lama. Kering, dahak? Bisa kering, bisa berdahak. Oh. Terus dia kadang bisa disertai darah nih. Oh, batuknya? Bisa. Keluar Jadi ketika batuk darah, bikin panik kan? Wah, batuk darah nih. Tapi diruntut lagi, apakah dia ada riwayat paparan sebelumnya atau ada turunan sebelumnya. Kalau kanker paru ada gen turunan juga. Jadi, oh gitu, tapi persentasenya oh ini nih gejalanya nih, ada di lama, layar kaca gitu. nih. Ada mual muntah juga ada, gejala sistemiknya pusing mungkin dia sudah sampai ke otak ya. Iya. Sudah sesak nafas ya. Gitu, Itu adalah gejala-gejala yang bisa kita lihat ya? Yang bisa kita lihat. Oke. Kalau misalnya dia perokok aktif, oke lah ini bisa ketahuan gitu ya. Nah, ini kalau untuk kanker paru-paru. Kemudian tadi apalagi muntah. Terus, ada mual muntah, ada apa namanya itu sulit tidur juga bisa, ada yang paling kelihatan batuk ya, karena saluran nafasnya mengalami kerusakan. Di batuknya kan itu benda asing yang berusaha dikeluarkan ya. Jadi batuknya itu terus-menerus, nggak pernah hilang selama bendanya masih ada, si kankernya masih ada. Karena dia itu suatu sel yang baru, maka ada pembuluh darah yang baru yang lebih rapuh sehingga jadi bikin batuk darah. Oh gitu. Jadi harusnya di sel harusnya mateng dulu tapi belum sempat dia berkembang udah kena. Oh begitu ya. Oke. Nah ini untuk gejala kanker paru. Nah kalau gejala PPOK sendiri yang kayak gimana tuh dok? Karena kan bukan karena asap rokok aja ya, tapi karena asap bakaran kayu, kemudian mungkin sering di jalan gitu. Apa tuh yang menjadi gejala PPOK? Yang paling kelihatan yang pertama itu dia ada sesak nafas yang memang dia sifatnya itu menetap. Ya. Menetap tuh gimana? Menetap tuh jadi nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Kalau misalnya pasien sesak nafasnya asma, itu kan ada kondisi tertentu dia sesak, ada kondisi tertentu dia hilang sama sekali. Gejala bebas sesaknya ada. Tapi kalau PPOK dia menetap persisten atau dia juga ada progresif juga. Semakin hari semakin sesak. Saya dulu mungkin sesak aja nih, sekarang kok saya buat jalan 100 meter sesak gitu. Atau mungkin dulu harus naik tangga dulu nih baru sesak, sekarang jalan datar aja sesak, aktivitas biasa sesak. Jadi sesaknya itu progresif, menetap dan progresif. Bisa ada batuk yang dia merasa kayak dahaknya penuh nih, padahal dia nggak lagi batuk pilek, nggak lagi flu. Nah itu juga bisa karena akibat dari rokok. Nah terus kita bisa taunya, oh ini kena PPOK, oh ini kena kanker paru. Ada nggak alatnya yang bisa mendeteksi gitu, supaya nggak salah diagnosa? Karena rokok itu kan kelainannya di fungsi ya, fungsi paru, maka kita harus cek fungsi parunya. Ada namanya alat namanya spirometri. Jadi nanti dia akan mendeteksi aliran nafas kita. Jadi alatnya itu dimasukkan ke mulut, ada gambarnya mungkin ya? Ada gambarnya. Jadi kita niup gitu atau gimana? Masukin ke mulut gitu, nanti pasiennya kita suruh tarik nafas, terus buang nafas, nanti kita nanya tuh aliran udaranya tuh bagaimana. Kalau memang dia mengalami hambatan, yang harusnya itu yang gambar yang bawah ya, yang ada dua jejeran, ada dua jejeran. Nah itu harusnya dia full tuh sampai atas. Itu tuh satuannya liter. Itu yang baik. Yang kiri yang baik. Yang kiri yang baik. Yang tinggi. Kalau yang bawah kan lebih rendah tuh. Oh dia turun luki itu ya, dok? Gini, lebih rendah. Enggak, itu ada dua nih. Yang sini. Iya. Lebih rendah. Jadi kapasitasnya udah mulai menurun tuh. Yang kalau yang atas bawah, itu yang satunya kan dia harusnya masuk dan keluar dengan baik, maka dia masuk keluar belum selesai. Air trapping itu sendiri. Nah itu fungsi paru. Itu bisa kita nilai. Itu ada seharusnya sih sudah mulai ada di vaskes pertama ya untuk pemeriksaan ini. Tetapi jika belum, ketika ada gejala-gejala tadi batuk lama, terus memang ada riwayat merokok, terus usianya di atas 40 tahun, terus laki-laki misalnya ya, paling besar memang laki-laki secara presentasi, dia mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan ini, spirometri namanya. Ini di puskesmas sudah ada dok? Kemarin sih programnya ada ya, akan diadakan di puskesmas, tapi jika tidak di rumah sakit yang memang ada layanan paru seringnya sudah ada. Oke baik, di rumah sakit Respira harusnya ada ya Pak Nurkolis ya?
Nah ini di Ada, puskesmas harus juga ada. harus ada kalau memang Nah, ini sudah jadi program ya. betul. Nanti saya akan tanyakan lagi ke Pak Nurkolis, kira-kira dari Dewan sendiri sudah mulai masuk ke sana belum? Paling tidak untuk mengawasi gitu, sudah ada atau belum? Karena kadang-kadang masyarakat sering takut nih kalau harus ke rumah sakit besar, takut di kantong Pak. Ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta atau disingkat DPKP DIY. Beralamatkan di Jalan Godo Suli nomor 6, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. DPKP DIY merupakan gabungan dari 3 instansi yang dijadikan satu, yaitu Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Bidang Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Dibentuk pemerintah daerah pada tahun 2019. DPKP DIY memiliki tugas membantu gubernur melaksanakan pemerintahan dalam bidang pertanian dan pemerintahan dalam bidang pangan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang hari ini bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih berbicara seputar rokok, PPOK, dan juga kanker paru-paru. Tadi sudah banyak diskusi, sudah banyak tanya, kemudian juga apa sih gejala-gejalanya. Nah, sekarang kita akan ke Pak Nurkolis dulu. Kalau tadi dokter katakan ada program-program terkait dengan spirometri, bahwa ini bisa digunakan untuk mendeteksi gitu ya. Nah, dan kalau bisa itu ada di Vaskes 1 gitu. Gimana Pak Nurkolis menurut Bapak? Ya, saya belum ngecek ya, apakah di fase 1 itu punya apa spirometri. Ya, kalau saya berharap itu ada. Gitu. Kalau saya malah harapannya di posyandu, di puskesmas pembantu aja punya itu. Karena memang itu kan sekarang tadi orang perokok begitu banyak, yang pasif juga begitu banyak. Itu kan bisa untuk mengontrol itu, untuk mendeteksi dini kan lewat itu paling dini ya dok untuk mengontrol apa. Kira-kira kalau sudah ada gejala gitu, itu kan untuk melihatkan itu. Nah, kalau saya berharap itu malah sampai ke tingkat mungkin kader-kader posyandu itu diajarin ya, untuk beri itu kan itu. Nah, kita kan sebenarnya punya anggaran ada tentang cukai rokok kan. Cukai rokok itu kan kalau saya cenderung berikanlah kepada bagaimana perokok-perokok itu yang sudah membelikan juga ya, itu disiapkan untuk menjaga kemungkinan yang terjadi secara fatal gitu ya, termasuk mungkin diberikan alat-alat seperti itu. Itu kan sangat baik untuk bisa lebih dini untuk mengontrol. Karena sekali lagi untuk menghentikan itu juga susah. Gitu. Kalau gampang ya sudah dari dulu berhenti semua kan itu. Tapi nggak ada dokter paru. Nggak ada dokter paru nanti. Nah itulah alat-alat itu perlu pakai dari cukai rokok yang ratusan miliar itu untuk diberikan kepada fase-fase atau mungkin sampai ke puskesmas bantu kalau perlu sampai posyandu. Ya. Saya nggak tahu harganya berapa, mungkin dokter tahu. Tapi kan itu kan bisa sebagai alat untuk deteksi dini kan itu. Sehingga juga untuk keterampilan teman-teman
di masyarakat, di Kader. posyandu untuk bisa mendeteksi itu. Oke, makanya kenapa itu diprogramkan begitu ya dok ya. Nah kalau ngomongin soal biaya nih, ada jaminan kesehatan nasional, ada BPJS, ada Kartu Indonesia Sehat dan segala macam. Dana paling besar, ini mau nanya ya, paling besar itu untuk menghandle penyakit apa sih? Kalau yang di bawah paru ini kita ada itu pneumonia sama si apa namanya kanker ya. Kanker itu nomor 3, 4,5 triliun sekian kalau saya ada datanya tadi. Jadi itu beban JKN tahun 2022. Nah, masih di bawahnya pneumonia karena waktu itu kan 2022 masih pandemi masih belum selesai ya. Iya. Jadi beban JKN masih lumayan tinggi gitu. Apalagi pneumonia yang infeksi paru yang memang selain COVID ya. Nah itu. Untuk kanker itu nomor 3 di Indonesia ini sendiri untuk beban JKN. Nah ini dia nih. Nah ini. Yang nomor 3 sakit jantung nomor 1, pneumonia nomor 2, kanker nomor 3. Itu dalam juta rupiah ya. Jadi 4,5 triliun untuk beban biaya tinggi untuk dari JKN. Sebenarnya saya mau menyambungkan tadi sedikit ya tentang yang di Fasiankes ya. Jadi selain Vaskes pertama, jadi selain dengan spirometri, misalnya memang alat di tempat itu kan itu perlu pelatihan ya untuk itu ada tools sederhana sebenarnya yang bisa dikerjakan kayak yang kemarin sempat disosialisasikan kemudian ke dinkes-dinkes per kabupaten itu sudah dengan Puma Tools, jadi scoring Puma. Jadi ada, saya nggak ada datanya, itu ditanyakan saja ke pasiennya. Pertama data laki-laki perempuan umurnya lebih dari 40 tahun atau tidak, terus ada riwayat merokok, jika ada rokoknya itu sehari berapa batang selama berapa tahun. Terus juga ada yang namanya jika memang berjalan 100 meter apakah sesak, jika memang berjalan lebih tinggi itu apakah sesak. Jadi nanti di checklist jika memang scoringnya mencapai 7 ya, itu maka bisa disarankan jika di tempat itu tidak ada alat spirometri, disarankan ke dokter yang punya spirometri gitu. Oh, jadi manual istilahnya ditanya dulu. Tapisan awal kan seperti itu. Oke, berarti untuk kader-kader bisa nih dilakukan seperti itu ya? Harusnya bisa. Oke, nah ini berkaitan dengan meningkatkan kapasitas kader nih Bapak. Apa sih dukungan yang bisa dilakukan oleh Dewan supaya kader-kadernya juga pinter-pinter, cerdas gitu? Ini yang selalu saya sampaikan di setiap pertemuan kami dengan dinas kesehatan. Kita itu kan Vaskes itu kan juga terbatas, belum bisa menjangkau sampai ke tingkat bawah. Tapi kan kita punya tangan juga ya melalui posyandu, meraih kader-kader kesehatan. Kader kesehatan saya sudah banyak dan sangat militan gitu. Nah, ini saya selalu perhatikan, saya minta kepada dinas kesehatan untuk memperhatikan mereka. Ya kalau perlu ya ada pelatihan, peningkatan kapasitas masyarakat karena sekarang perkembangan penyakit kan juga sangat variatif dan juga penanganannya juga variatif juga. Di samping itu juga program-program yang harus disampaikan ke masyarakat itu semakin banyak juga. Gitu. Makanya ini saya berharap program kader-kader itu menjadi perhatian. Kalau enggak ini kami juga baru menginisiasi ini dari Komisi D untuk membuat perda tentang kesehatan masyarakat. Yang intinya adalah untuk bagaimana memperhatikan kader-kader kesehatan. Termasuk insentifnya nggak Pak? Ini kader juga bicara. Otomatis nanti kader mau nanya loh Pak ini. Di perda itu kan nanti kita upakan itu, makanya namanya kesehatan masyarakat, kesehatan yang diinisiasi oleh masyarakat melalui salah satunya adalah posyandu. Makanya saya pengen doanya juga oleh ibu-ibu dan kader-kader posyandu. Ini kita baru berupaya untuk itu. Ini kan melalui langkah-langkah untuk membuat perda, inisiatif dari kami di Komisi D untuk bisa memperdayakan betul-betul posyandu dan kader-kader ini menjadi diperhatikan dan menjadi ujung tombak dalam rangka penjahatan masyarakat. Betul. Karena selama ini masih mandiri loh Pak. Ini sebagai kader saya bicara Pak. Iya makanya itu kan juga kan sering kan anggaran kepada kader posyandu itu sering terabaikan. Di dinas itu. Makanya ini harus kalau masih dengan argumentasi itu mungkin masih bisa berkelit ya dari kesehatan. Kita buat perda nanti. Oke. Kalau udah misalnya harus berapa nanti bisa kita atur di perda. Siap menjaring aspirasi. Nanti saya boleh curhat nih masalah itu. Siap, nanti manggil saya lagi. Oh gitu ya. Kayaknya
Kayaknya habis ini mau ada sesi khusus sama beliau nih. Oke, saya ke dokter dulu. Dokter, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan tema kita hari ini? Artinya supaya mereka lebih aware lah sama kesehatannya, khususnya bagi perokok yang pasif dan sudah senior. Wah, Sama senior. pemerokok pemula nih yang kalau bisa jangan sentuh deh sebelum Closing kenal. statement nih, closing Iya, statement. iya, monggo. Jadi kalau kita ngomongin rokok ini ya, rokok ini selain kalau kita ngomongin yang pemula dulu ya, perokok pemula ini biasanya dia mulai itu karena dianggap keren, ya, Oke. dianggap keren, habis itu dia nggak tahu ke belakangnya itu efeknya jadi apa. Begitu dia udah pemula yang berulang jadi senior, dia udah nggak bisa lepas, maka banyak itu efek-efeknya banyak sekali. Begitu hisapan pertama aja udah merusak saluran nafas dan paru. Iya. Belum itu kalau PPOK, belum kalau kanker paru. Iya. Kanker paru itu sendiri itu secara pembiayaan tadi sudah tinggi sekali ya, Iya. beban JKN tinggi sekali. Belum itu juga untuk pemeriksaan yang macam-macam sekali. Terus ada pengobatannya yang sulit kalau untuk kanker paru. Maka sebaiknya jika memang sulit untuk berhenti, berkonsultasilah bagaimana caranya. Kan kadang kita tuh antara memang tidak mau sama tidak mau tahu itu agak Beda tipis ya? beda tipis ini. Jadi berkonsultasi saja, misalnya ini saya harus bagaimana. Kalau misalnya memang sudah mulai ada keinginan ya. Ketika sudah tidak ada keinginan ya itu beda cerita. Tapi kalau sudah ada keinginan, sudah mulai sadar diri, misalnya ada akibat dari si perokok pasif, misalnya anaknya dia punya anak. Iya. Atau mungkin perokok, sekarang ada perokok pihak ketiga ya. Ini apalagi deh perokok pihak ketiga? Dia ngerokoknya udah selesai, asapnya residunya masih ada di baju, iya, iya, dia iya. sampai rumah gendong anaknya. Nah, Iya, iya, selesai. iya. Itu bisa pihak ketiga. Jadi Jadi bahaya-bahayanya memang harus kita ketahui lebih dini. Kita tahu saja dulu. Ketika tahu nanti kan tergelitik untuk bertanya atau mencari informasi lebih bagus. Oke. Daripada diam saja tapi nanti salah ke belakangnya lebih Oke. berbahaya. Tapi cari informasinya jangan cari informasi mengenai pembenaran ya, nanti denial akhirnya. Oke, Pak Nurkolis ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak di kesempatan ini? Ya, jadi sekali lagi kita semua tahu bahwa merokok ini memang akan mengurangi kesehatan kita. Yap. Maka dengan itu ya monggo ini harus kita kurangi. Kalau memang yang sudah merokok, tolong merokoklah di tempat-tempat yang sudah disediakan. Oke. Ya, jangan sampai tadi sampai dokter perokok pasif dan perokok pihak ketiga itu akan mendapat akibat dari apa yang kita lakukan. Ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa, ya, masyarakat bisa untuk mengurangi lah kebiasaan untuk merokok. Yep. Apalagi banyak aturan-aturan yang sudah ada di tempat-tempat umum karena ya. sekarang itu perokok semakin terpetir untuk menikmati rokoknya. Iya. Makanya ini juga harus kita waspadai bersama Iya. dan marilah kita tingkatkan cara hidup secara sehat. Oke, baik. Pak Nurkolis terima kasih, Mas Dokter juga matur nuwun untuk informasinya. Salam sehat untuk kita semua. Baik, dan juga pemirsa demikian tadi obrolan kita terkait dengan rokok, PPOK dan juga kanker paru-paru. Mudah-mudahan informasi yang tadi disampaikan oleh dokter dan juga ada informasi dari Bapak Dewan bisa menambah lagi pengetahuan kita terkait tema kita hari ini. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Sampai jumpa lagi. Salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi When I was a little bitty baby, now I can rock and be cat in the moon. Gotta feel back home. If I saw you losing out, I just passed my progress. I gotta in the mood. Gotta feel back home. Oh, and them kind of started so rotten. You can't believe the very much gather in the mood. Gotta feel back home. If I saw